Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang ide pokok. Sebenarnya apa sih pengertian ide pokok itu? Ide pokok adalah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf yang baik harus memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Ide pokok adalah konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, di antara adik-adik ada yang tahu tidak nama lain dari ide pokok? Betul sekali, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Dalam sebuah paragraf biasanya akan ditemukan satu ide pokok yang biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Untuk menentukan ide pokok, kita harus menggunakan metode 5W tambah 1H. Apa saja sih metode 5W tambah 1H itu? Betul sekali, 5W tambah 1H itu meliputi apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sekian penjelasan dari kakak, semoga adik-adik semua bisa menentukan ide pokok di setiap paragraf yang kalian baca. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya menemukan ide pokok pada satu paragraf yang pastinya dengan cepat dan mudah. Tapi sebelum itu saya harap adik-adik semua memperhatikan karena ini akan sangat bermanfaat. Baik, langsung saja. Yang pertama, ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat awal paragraf, kalimat akhir paragraf, dan biasanya juga ada pada kalimat awal dan akhir paragraf. Tips yang kedua yaitu biasanya dimulai dengan kalimat seperti ini. Presiden adalah pemimpin negara bla 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 dan seterusnya. Atau permainan sepak bola merupakan bla 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 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ide pokok biasanya berbentuk kalimat utama, yang dimana kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas. Jadi itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Halo adik-adik, baiklah kakak akan melanjutkan materi dan akan memaparkan tentang contoh teks berita. Apakah adik-adik sudah ada yang paham tentang contoh teks berita? Baiklah, kalian simak kakak ya. Kakak akan memaparkan tentang contoh teks berita. Silakan disimak baik-baik ya adik-adik. Contoh teks berita. Teks berita tentang banjir Sungai Ciliwung meluap. 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter, terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga banjir terjadi dan begitu deras. Itulah tadi materi yang kakak paparkan tentang contoh teks berita. Semoga adik-adik dapat memahami ya tentang contoh teks berita. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kakak. Sekian dan terima kasih adik-adik. Hai adik-adik, setelah menyimak beberapa video mengenai cara dan contoh menentukan ide pokok, pasti sekarang adik-adik sudah paham bukan? Nah, untuk menguji seberapa paham adik-adik mengenai materi yang telah disampaikan kakak-kakak tadi, sekarang yuk ikuti evaluasi dari kakak. Simak baik-baik ya. Soal yang pertama, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti
sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa air sungai, akan mengganggu ekosistem yang ada. Banyak makhluk hidup yang ada di air akan mati karena menelan banyak sampah. Ide pokok dari bacaan yang kakak baca adalah soal yang kedua. Banyak jalanan yang dilewati kendaraan bermotor kini mulai rusak. Lubang-lubang berserakan di mana-mana. Aspalnya mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusak keadaan. Ditambah lagi, mobil-mobil yang membawa angkutan yang cukup berat mempercepat rusaknya jalanan. Ide pokok dari bacaan yang kakak baca adalah Oke, itulah tadi dari kakak. Semoga adik-adik bisa menyelesaikan dan menjawab dengan baik. Dadah! Selanjutnya yang ketiga, menguraikan secara singkat bagaimana cara mengenali ciri kalimat utama dalam menentukan ide pokok. Umumnya, letak ide pokok akan terletak di posisi awal kalimat dan akhir kalimat untuk menyimpulkan satu paragraf. Dalam menentukan ide pokok seringkali terdapat beberapa hal, yaitu pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan ataupun alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Keempat, bagaimana cara mengenali teks berita yang baik dan benar? Ada dua cara, yaitu pertama, teks berita merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Yang kedua, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari.